Sayang, di kelas Xiaomen. Tinggal kita yang belum bayar uang sekolah. Kamu juga nggak mau kan anak kita diremehkan? Gaji saya bulan lalu sudah saya transfer semua ke kamu. Ini semua yang saya punya. Aduh, aku tahu kamu capek. Aku juga capek banget. Aku sekarang lagi lembur, kalau kamu nggak sanggup. Nanti malam cari kerja sampingan jadi satpam. Sambil antar makanan gitu. Iya, habis nukal kaca aku langsung antar makanan. Kamu jangan terlalu capek ya. Iya, oke. Kapan sih kamu cerai sama istri tuamu yang jelek itu? Ogah ah, biarin aja dia jadi mesin ATM berjalan kita. Enak kan? BMW ini dibeli dari uang hasil dia. Ngepel kaca selama ini, sayang, sini cium lagi. Budak ATM, mau kerja lagi cari duit buat kita. Aduh, ih jahat deh. Sayang, kamu wangi banget. Istri, kamu, kok bisa? Kamu bisa terbang? Terbang kepalamu. Kamu mau apa? Kamu mau apa sebenarnya? Suamiku, tolong urus dia. Kalian berdua katanya saling cinta? Ya udah, terkunci selamanya sana. Jiwangshu, kamu sebenarnya maunya apa? Kamu merekam apa? Berhenti, jangan direkam. Fotonya sudah kukirim ke grup keluarga. Nggak usah, terima kasih. Kamu. Tunggu. Ini mobilku, ini uangku. Ini uang hasil kerja keras mati-matian aku. Ayo minum. Minum. Pelayan, 1 arak terbaik dan 3 kati daging sapi. Orang kampung mana nih? Selamat malam, ini klub premium grup Chen. Ini bukan Jing Yang Gang. Jangan memalukan diri sendiri di sini. Ini bukan tempat yang bisa Anda jangkau. Saya punya uang. Jadikan mobil ini jaminan. Sajikan arak untuk saya. Wah, BMW, jangan-jangan ini mobil curian, ya? Atau Anda mau nongkrong di sini? Untuk ikut dalam pemilihan selir Tuan Muda Chen malam ini? Selamat malam, Tuan Muda Chen. Tuan muda, yang datang berkualitas. Pilih yang mana? Masih banyak antre di koridor. Pilih pelan-pelan. Pasti ada yang cocok. Simpan semua. Baik. Cepat, layani Tuan muda. Tuan Muda Chen, kami pasti akan melayani Anda sebaik mungkin hari ini. 7 tahun lalu kena jebakan asmara, jadi fobia wanita. Nyonya tua hampir gila menunggu penerus keluarga. Pohon besi berbunga, mau buka puasa. Sekaligus 5. Ini keterlaluan banget. Tuan Muda Chen, apakah begini nyaman? Berhenti. Saya mau lapor polisi. Ini kamar 888, Bar Mei Mei. Ada yang pilih selir dan pesta mesum massal. Tolong segera kirim petugas ke sini. Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Tidak boleh ada yang bergerak. Tunduk dan jongkok. Hei Tuan muda, jangan pergi. Dilarang bergerak, jongkok. Pak polisi, tolong tindak tegas perbuatan mesum seperti ini. Keterlaluan sekali. Tenang saja Tuan Chen, kami pasti akan menyelidikinya dengan serius. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hei Tuan, Anda tidak boleh pergi. Hei, apa-apaan ini? Jongkok dan tundukkan kepala. Celaka, minuman tadi. Sudah kuberi obat perangsang 10 kali lipat dosisnya. Tuan muda, kalau tidak disalurkan, tubuhmu bisa meledak dan mati. Tuan Chen, ada perempuan gila di bawah, terus membuat keributan. Dia merampas 2 botol Louis 13 kita, dan langsung menangkapnya. Coba lihat. Dasar tukang lap kaca. Harga anggur ini 100.000. Memang kenapa kalau tukang lap kaca? Makan nasi dari rumahmu. Cuma segini pria penghiburnya. Panggil semuanya ke atas untuk nona. Perempuan macam apa ini? Gila ya. Tolong. Aku nggak sanggup bayar lagi. Kak, kamu ini makan sambil bungkus, ya?
Kalau gitu, tinggalkan kontak dong. Uang semalam itu belum cukup buat borongan semalam. Dik. Maaf ya. Halo, ini ibunya Ji Xiaoman. Saya kepala bidang kesiswaan SD Santo Yohanes. SPP anak ibu sampai sekarang belum dibayar. Pagi ini dia juga berkelahi lagi dengan temannya. Ibu masih mau anaknya sekolah di tempat kami atau tidak? Segera datang ke sekolah. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Harus cepat cari cara kumpulkan uang buat bayar SPP. Dik, latihan lagi ya tekniknya. Kakak ada urusan, duluan. 7 tahun, satu-satunya wanita yang tidak kutolak. Menganggapku pria penghibur, lalu mengejek kemampuanku. Ada perlu apa? Tuan muda, selamat Anda akhirnya buka puasa. Diam. Nyonya tua mendengar Anda akhirnya mau sentuh wanita. Saking senangnya, semalaman menyiapkan mas kawin puluhan juta. Mau segera menikahkan Anda dengan nyonya muda. Orangnya sudah kabur, buat apa siapkan mas kawin? Tidak bisa menahannya. Celaka. Nyonya tua bilang, kalau semalam gagal, hari ini Anda harus jadi wali kelas. Di SD Santo Yohanes milik grup keluarga Chen. Perbanyak interaksi dengan anak-anak. Untuk memancing naluri kebapakan Anda. Menyembuhkan fobia wanita agar mau menikah. Ibunya Ji Xiaoman? Saya kepala bidang kesiswaan SD Santo Yohanes. SD Santo Yohanes, Ji Xiaoman. Bagaimana Anda tahu? Ibunya sudah ke sana. Sekarang tinggal menunggu Anda sebagai wali kelas datang menengahi. Dia sudah menyinggung orang berkuasa. Berkuasa? Apa bisa lebih berkuasa dari keluarga Chen kami? Anda paling kaya, siapa berani mengaku elit? Siapkan mobil, ke sekolah. Ji Xiaoman. Kamu bilang Lily dan kawan-kawan berempat mengeroyokmu sendirian? Tepuk sebelah tak bunyi, kenapa pukul yang lain? Anak kami Xiaoman tidak pernah berbohong. Mungkin ada kesalahpahaman di sini? Nyonya Ji, ayah Lily itu rekan bisnis keluarga Chen. Bos besar. Lily itu putri orang kaya. Kalau kamu, uang sekolah saja tidak mampu bayar, malah menunggak. Kamu malah membela anak yang memukul orang. Maaf. Saya minta maaf atas nama Xiaoman. Soal uang sekolah, saya pasti segera lunasi. Cuma anak liar dari keluarga miskin. Buang-buang waktu saja. Lebih baik langsung dikeluarkan saja. Siapa yang kau sebut anak liar? Kamu berani bentak-bentak Nyonya Wang? Seluruh sekolah mana ada yang tidak tahu? Ayah Ji Xiaoman tidak pernah muncul. Anak liar atau bukan, kamu sendiri yang paling tahu. Ada apa? Kamu mau pukul saya? Anak nakal, ibu yang salah. Hari ini saya akan gantikan Lily. Memberimu pelajaran. Kamu siapa? Beraninya menyentuhku. Lepaskan. Ini wali kelas baru, Guru Chen. Hormati beliau. Guru Chen. Gila. Pria penghibur semalam kok sekarang pakai baju. Bukan, pakai jas. Jadi guru anakku? Mama Ji Xiaoman, kita bertemu lagi. Kamu guru, kenapa masih kerja sampingan jadi pria penghibur? Ini sekolah elit, aturannya ketat. Apa kamu sangat butuh uang sampai cari kerja sampingan begitu? Kakak lucu juga. Ini kasihan padaku. Semalam, kamu yang memberiku kehangatan, membuatku berubah. Aku memulai hidup baru. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Ya sudah, ya sudah. Nasibmu juga susah. Asal kamu tidak merusak anak-anak, aku tidak akan lapor. Terima kasih, Kak. Ini putranya kakak. Alis dan matanya. Kenapa mirip sekali dengan ibuku waktu muda? Apa yang terjadi? Bu Chen, ini pasangan ibu anak ini. Memukuli putriku sampai seperti ini. Kamu cepat, usir anak liar tanpa ayah ini. Apa anak dari keluarga orang tua tunggal pantas didiskriminasi? Anakmu yatim dan miskin. Dicicil 36 kali. Kena aura kemiskinan kalian ini. Benar-benar sial banget. Ini kantor. Bukan tempat kalian bertengkar. Bu Chen, ini Nyonya Wang dari Wang Group. Putrinya, Lily, dipukuli oleh Ji Xiaoman ini. Wang Group itu rekan bisnis keluarga Chen. Ji Xiaoman ini cuma murid pindahan. Saranku, keluarkan Ji Xiaoman. Aku tidur dengannya dan hina.
dia pasti akan mengeluarkan Xiaoman. Ji Xiaoman harus dikeluarkan. Putriku Lili tidak mungkin sekelas dengan anak liar. Baik. Kalau begitu keluarkan dia. Bawa dia urus administrasi keluar. Caramu sembarangan banget. Ini ruang guru. Tahu nggak? Kalau begitu, kita bahas soal Xiaoman. Uang sekolah Xiaoman. Sudah nunggak 1 semester. Kalau kamu sedang kesulitan. Nggak. Minggu ini pasti saya lunasi. Saya pergi dulu. Oh, ternyata sudah cerai. Cerai? Bagus dong, berarti aku punya kesempatan. Gu Xiaotian, hentikan. Siapa suruh kamu sentuh mobilku? Mobil ini atas nama gue. Urusan lo apa? Minggir. DP-nya aku yang bayar, cicilannya juga aku yang tanggung. Mobilnya mau kujual buat bayar uang sekolah Xiaoman. Kamu nggak boleh sentuh. Gue lagi buru-buru ke perusahaan Chen buat urus bisnis besar. Cepetan minggir. Enyah lo. Naik. Bukankah kau miskin? Mobil ini mahal. Dari mana kamu dapat mobil ini? Sialan. Matamu ditaruh di mana? Kamu bisa nyetir nggak sih? Mentang-mentang bawa mobil mewah. Punya uang memang seenaknya. Ada apa? Jiwangshu. Kamu bawa Brondong ke sini mau cari masalah sama aku? Aku panggil polisi. Pasti kau ditahan. Jangan telepon polisi. Lepas. Kak, biarin dia telepon. Coba siapa yang berani. Diam. Kak, kamu mukul aku demi dia? Nurut. Jangan telepon polisi. Asal kamu nggak lapor, mobil ini jadi milikmu. Ternyata kamu ada hubungan gelap sama Brondong ini. Pantas tadi dia ngejar aku kayak orang gila. Brondong. Sepatu usang yang kubuang, kamu anggap harta karun. Kukira kamu wanita suci dan setia. Ternyata cuma perempuan nakal. Kata ini dipakai dengan cerdas juga ya, Nona. Jangan-jangan kamu juga merasa dirimu perempuan nakal? Kamu? Jiwangshu, walau aku nggak lapor polisi, aku tetap punya cara buat menghabisi Brondong ini. Kian-kian bantu aku ke keluarga Chen. Dan bahkan sudah dapat pesanan besar. Aku keluarga Chen. Jangan macam-macam. Berarti cari masalah sama keluarga Chen. Jiwangshu, kalau kamu tahu diri, kita berpisah baik-baik. Kalau enggak, Xiaoman sekarang sekolah di SD milik Chen Group. Cukup 1 telepon dariku. Dia langsung dikeluarkan. Kamu. Kerjasama dengan keluarga Chen? Kamu pikir kamu pantas? Sebenarnya aku adalah... Diam kau. Miskin sampai terlilit utang, kerja di bar. Masih berani cari gara-gara. Gu Xiaoqian. Demi naik kelas, kau berani masuk ke tempat kotor manapun ya. Darah Chen busuk. Kau mau jadi anjingnya? Baiklah, seumur hidupmu. Jangan pernah jadi ayah Xiaoman lagi. Bawa mobilmu dan enyah. Kakak, benci keluarga Chen. Untung kau tahu diri. Pergi. Kakak, kau. Kenapa benci keluarga Chen? Urusan dewasa, anak kecil jangan tanya. Kau juga Chen. Dan bawa mobil semahal ini, jangan-jangan kau juga anggota keluarga Chen kan? Aku saja sampai jual diri, hidup dari kakak. Mana mungkin ada hubungan dengan keluarga terkaya? Masuk akal. Keluarga Chen jual tanah, kau jual diri. Memang tidak ada hubungan. Mulai sekarang, jangan cari masalah dengan Gu Xiaoqian lagi. Mengajarlah Xiaoman dengan benar. Kakak, biar aku bereskan Gu Xiaoqian. Orang keluarga Chen ini, bagaimana? Jangan,
Kalau kau kehilangan pekerjaan bagaimana? Mobil ini pasti mahal kan? Aku tak peduli kau menyewa atau meminjam. Kalau rusak, kau harus ganti rugi. Pakai apa kau membayarnya? Jadi pria penghibur? Kalau kau benar-benar ditahan bagaimana? Kakak, kau mengkhawatirkanku? Tentu saja. Karena ada kau. Xiaomen tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Kalau kau ditahan, sekolah pasti mengeluarkanmu. Kalau sampai ganti wali kelas, bisa-bisa Xiaomen yang dikeluarkan. Oh, ternyata karena ini. Zaman sekarang, orang sebaik kamu itu langka. Soal mobil, biarkan saja sama mereka. Untuk biaya sekolah Xiaomen, nanti aku cari cara lain. Kak, bagaimana kalau uang semalam aku kembalikan saja? Jangan sebut-sebut lagi soal semalam. Aku mau pergi kerja. Aku duluan. Sayang, kontrak besar dengan Chen Corporation sudah dapat. Malam ini kita happy-happy. Ah, kamu nakal. Sialan. Beraninya kamu, dasar play bucap kampret. Dia gila. Cepat lompat dari mobil. Sialan. Anak emasnya Jiwangshu berani cari mati. Urusannya belum selesai. Aku pasti akan buat Jiwangshu ganti rugi. Kamu dengar sendiri kan? Dua orang miskin itu. Mana mungkin punya uang untuk ganti rugi? Yang paling disayang Jiwangshu itu anak haram kecilnya. Selama anak haram kecil itu ada di tanganku, dia tetap harus ganti rugi. Besok, kita langsung ke SD St. John. Minggir. Aduh, maaf ya. Ya ampun, menyebalkan. Sekarang jam sekolah, parkir penuh. Malah bersih-bersih. Kotor dan bau. Kalau sampai cat mobil kami lecet, apa dia sanggup ganti rugi? Sudah, masuk kelas sana. Belajarnya jangan terlalu capek ya. Nggak capek, Bu. Kelasnya Pak Chen itu enak banget. Teman-teman juga suka sama dia. Baguslah kalau begitu. Cepat sana. Jiwangshu. Xiaoman. Kok kamu nggak punya sopan santun begini? Lihat ayahmu sendiri, nyapa aja nggak mau. Kita sudah cerai. Hak asuh Xiaoman ada di tanganku. Nggak ada urusan sama kamu. Minggir. Mau hak asuh Xiaoman? Boleh. 100 juta. Bayar. Gu Xiaoqian, kamu udah gila uangnya? Selama ini makan minum sampai buang air kamu. Mana ada yang bukan dari hasil aku kerja ngepel kaca? Mobil aja udah kamu rampas. Kamu masih mau minta uang apa lagi? Berani-beraninya lo ngomongin mobil sama gue. Gue minta duit dari lo itu buat benerin mobil. Bayar. Benerin mobil? Mobil apa? Cowok simpanan lo itu udah nabrak mobil gue sampai hancur. Pasti lo yang nyuruh. Awas, kalau nggak ada 100 juta. Jangan harap bisa pergi. Kalau gitu lapor polisi aja. DP sama cicilan mobil itu semua dari hasil kerjaku. Biar pengadilan yang mutusin punya siapa. Semuanya lihat. Anak keparat ini. Cuma anak dari tukang bersih-bersih. Anak rendahan kayak gini. Berani-beraninya masuk sekolah elit. Bener-bener bikin murahan derajat kita semua di sini. Ada apa ini? Tukang bersih-bersih itu bukannya mau kerja. Cuma antar anaknya, kan? SD Santo John itu. Sekolah elit paling terkenal loh. Kita semua kesini pakai baju rapi. Ngantar anak kesini itu buat dapat pendidikan elit. Hancur gara-gara anak haram tukang bersih? Kurang ajar. Usir dia sekarang. Usir. 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 Jiwangshu, kamu juga nggak mau kan
Anakmu dijauhi semua orang di sekolah? Siapa tahu anak kecil bisa kena depresi loh. Orang miskin memang licik. Sengaja masukin anaknya ke sekolah buat godain anak perempuanku. Kalian ini benar-benar menjijikan. Xiaomanku baru umur 7 tahun. Dia cuma pengen sekolah aja. Xiaoman, ingat, cepat lepasin Xiaoman. Bocah kecil, berani-beraninya kamu nginjak aku. Dengar ya, sekolahmu tergantung aku. Omku ini manajer cabang di Chen Group. Kalau kamu kasih aku 100.000, aku bisa pertimbangkan. Buat jamin status sekolah Xiaoman biar nggak dikeluarin. Aku kasih kamu waktu 3 detik buat mikir. Bukan cuma Xiaoman yang bakal dikeluarin. Di seluruh Jiangcheng, nggak akan ada satu sekolah pun yang berani nerima dia. Keluarga Chen, ngeremuk kamu yang cuma tukang bersih-bersih. Jauh lebih gampang daripada nginjek semut. Aku mana punya uang sebanyak itu? Hah, bukannya kamu masih punya rumah warisan ibumu itu? Jual rumah. Baik, aku jual. Besok aku langsung pasang ke agen properti. Ternyata penurut juga. Terus, Sepatuku kotor keinjak anakmu. Lagian kamu kan tukang bersih-bersih, pasti jago. Berlutut dan bersihin sepatu orang. Lagi pula sepatuku ini juga kotor gara-gara anakmu. Kalau bukan kamu yang bersihin, siapa lagi? Jiwangshu, cepat. Di depan anakmu. bersihin sepatuku di depan kelas. Sekalian tunjukin ke semua orang seberapa hebat kemampuan kerjamu. Biar aku bisa bantu promosiin usaha kamu. Aduh, Tuan Muda Chen, jangan sampai Anda kelelahan. Tuan muda kecil, Kamu sudah selesai les? Nyonya tua minta kamu pulang untuk makan. Ayo pulang. Aku harus menyiapkan bahan ajar. Untuk apa siapkan bahan ajar? Kamu menyulitkanku saja. Usir! Usir dia! Usir! Suara apa itu? Berisik sekali. Ada sekelompok wali murid. Sepertinya, itu kakak perempuan penyandang danamu. Tuan Muda, tunggu aku. Jangan ikuti aku. Kakak tidak suka orang-orang keluarga Chen. Kamu pembohong yang jahat. Jangan ganggu ibuku. Dasar anak haram sialan. Suamiku, katakan sesuatu. Kamu, Hei, ingat, lepaskan aku. Xiaoman. Jiwangshu. Aku hitung sampai 3. Kalau tak segera berlutut dan semir sepatuku di depan semua orang. Supaya semua orang lihat betapa hinanya dirimu. Maka anak harammu itu, bukan cuma tidak bisa sekolah. Aku juga akan menyuruh suamiku membantinya sampai mati. Anak tukang sapu. Toh nyawanya juga tidak berharga. Jangan berlutut, biarkan dia membanting. Xiaoman ini lelaki sejati. Aku tidak takut sakit, aku juga tidak mau sekolah lagi. Mau mati, hah? Xiaoman. Xiaoman, sini cepat, biar mama lihat. Siapa pula ini? Cari mati, Kak. Wajahmu sampai merah begini dipukul. Bagus juga kau, berwajah tampan. Aku sedang pusing cari kau. Kau menabrak mobilku sampai hancur kemarin. Kebetulan sekali, hari ini kau sekalian kuhajar. Kalian cari mati, beraninya menyentuh suamiku. Suamiku ini rekanan keluarga Chen. Keluarga Chen lagi. Kenapa selalu tidak bisa lepas dari mereka? Grup Chen punya rekanan macam kalian. Benar-benar sudah busuk. Kalian ini apa? Berani-beraninya mengutuk keluarga Chen. Keluarga Chen itu orang terkaya. Pamanku manajer di cabang perusahaan keluarga Chen. Setahun penghasilannya puluhan juta. Xiaoqian, kamu tidak apa-apa, sayang. Sini ku traktir. Traktir apaan? Bocah ini guru di sini, benar? Telepon pamanmu. Pecat dia dan anak kecil ini. Betul. Dasar berwajah tampan, kau sudah tamat. Halo, paman. Kau pergi saja. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Paling-paling, aku jual rumah dan pindah ke yang lebih kecil. Sisanya, buat kau berdamai dengan Gu Xiaoqian. Pada intinya, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Kak, kau sampai mau menjual rumah demi aku? Kak, aku pasti akan membalas budimu berkali-kali lipat. Hah, pamanku sudah datang. Kalaupun kalian mau minta maaf, sudah terlambat.
pergi. Gawat. Jangan sampai dikenali Youdafu. Kalau picuan sialan itu tidak segera datang, aku benar-benar akan kirim dia ke Afrika. Siapa yang berani ganggu keponakanku? Benar-benar bosan hidup. Paman Yo. Mereka itu orangnya. Laki-laki ini guru di sini. Perempuan itu cuma tukang lap kaca. Berani-beraninya mereka meremehkan keluarga Chen. Di kota Jing, Chen Group adalah segalanya. Berani singgung keluarga Chen, kalian cari mati? Keluarga Chen memang hebat, ya? Dengar baik-baik. Selama aku masih bernapas, aku tidak pernah mengganggu Chen. Dan Guru Chen. Kurang ajar. Berani menghina keluarga Chen? Hajar mereka. Berani sentuh pacarku? Mati kau. Tuan Muda Chen? Kau anggota keluarga Chen? Demi Tuhan, aku dan keluarga Chen si kapitalis kejam itu tidak punya hubungan apapun. Kakin, lihat. Si gendut ini tadi bilang mau mewakili keluarga Chen untuk menghajarku sampai mati. Kakak paling benci orang keluarga Chen. Kau harus adil, Kak. Oh, ternyata Nyonya Muda punya dendam dengan keluarga Chen? Youdafu, saya asisten Tuan Muda Chen. Dengan statusmu, kau bahkan tak layak bertemu Tuan Muda. Ah, bukankah ini? Apa-apaan ini? Tuan Chen memang sederhana, tapi berkarakter mulia. Beraninya kau menyentuhnya. Aku tidak menyentuhnya. Hampir ketahuan, membuatku panik setengah mati. Apa kau kenal orang ini? Dia petinggi keluarga Chen. Terlihat cukup baik. Agak familiar. Tenang saja, Nyonya Muda. Nyonya Ji, Tuan Muda kami mengajarkanku sejak dulu. Tangan orang keluarga Chen boleh kejam, tapi tidak boleh kotor. Segala sesuatu harus ada aturannya. Aku akan memberimu penjelasan sekarang juga. Barusan Yo kian-kian melukai wajah pacarku. Aku minta dia minta maaf. Ganti rugi biaya pengobatan, upah yang hilang, ganti rugi mental, biaya konsultasi psikolog, biaya nutrisi. Semuanya tidak boleh kurang. Baik-baik. Aku ganti rugi. Paman. Barusan dialah yang mendorong kami. Diam kau. Tuan Chen menabrakmu karena kau berbuat salah. Itu namanya mendidik. Dan juga nona ini. Dia Memaki keluarga Chen dengan benar. Karena sampah seperti mulah. Nama baik keluarga Chen jadi ternoda. Petinggi keluarga Chen ternyata cukup masuk akal juga. Kakak, lihat, tidak semua orang keluarga Chen jahat. Hanya seorang seperti Youdafu yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas, merusak nama baik. Guru Chen, tolong jangan salah paham. Meski dia keponakan kandungku, tapi aku sama sekali tidak dekat dengannya. Demi kebaikanmu, tolong jangan lampiaskan kemarahan padaku. Asisten Qin, bagaimana biasanya keluarga Chen menangani sampah seperti ini? Kalau minta maaf itu cukup, buat apa ada hukum? Youdafu dicopot dari jabatannya. Serahkan ke pihak berwenang, usut tuntas. Bawa pergi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Paman, Ibu ini. Tenang saja. Pasti akan kami bereskan dan beri penjelasan pada ibu. Jadi, Orang keluarga Chen itu juga tidak semuanya buruk. Kita tidak bisa menilai semua sama rata, betul kan? Tentu saja. Yang kubenci itu orang-orang Chen yang sombong dan tinggi hati. Bukan pekerja seperti kalian. Asisten Qin, terima kasih ya. Orang Chen yang sombong dan tinggi hati. Maksudnya aku. Mana kepala sekolahnya? sudah datang. Asisten Qin, kejadian sebesar ini terjadi di depan gerbang sekolah. Ini semua tanggung jawab saya, Anda orang besar yang berhati lapang. Tolong jangan laporkan ke atas ya. Apakah ini murid sekolah kalian? Iya benar. Sangat mirip Tuan Muda waktu kecil. Tampan sekali. Kalian harus didik dia dengan baik. Tidak masalah. Nak, kamu terhadap sekolah kami. Ada permintaan apa? Terhadap saya? Ada keluhan apa saja silakan sampaikan. Katakan semuanya. Mama.
Kepala sekolah, Anda terlalu sopan selama Anda tidak meremehkan kami. Kami sudah sangat bersyukur. Aduh, apa yang diremehkan? Mana berani saya meremehkan anak Anda? Anak Anda bersekolah di sekolah kami. Itu sungguh membuat sekolah kami berkilau. Ini, saya yang kurang wawasan. Apakah kata itu dipakai begini? Aduh, Anda ini benar-benar pintar sekali sampai tahu. Saya salah pakai kata. Putra Anda pasti sama hebatnya seperti Anda. Saya sudah putuskan. Saya akan memberikan 100.000 rupiah. Bukan, 1 juta rupiah sebagai beasiswa. Untuk murid Ji Xiaomen. 1 juta? Astaga, Ini sepertinya kurang pantas. Kepala sekolah, anak kami Xiaomen. Belum sehebat itu juga. Nona Ji, saya tidak butuh pendapatmu. Saya cukup peduli pendapat saya sendiri. Sudah diputuskan. Tenkin, apa Anda puas dengan kinerja saya? Lumayan. Kau tidak dibutuhkan di sini. Pergilah. Baik. Sudah bubar semuanya. Pergi. Nyonya Ji. Saya teman Ten Chen. Ini kartu nama saya. Kalau ada masalah apapun, hubungi saya. Oh, ternyata Anda asisten dari Chen Group. Pantas saja terlihat sangat berkelas. Rupanya pejabat besar seperti ini. Bagaimana Anda bisa kenal orang sehebat itu dari keluarga Chen? Jangan-jangan klub malam kalian juga melayani pelanggan pria? Bukan. Kakak, pelangganku cuma kamu. Yaitu aku. Itu terjadi pada suatu malam yang gelap gulita, aku diikuti seorang pemabuk. Saat aku sudah tak tahu harus berbuat apa, Tuan Chen lah yang datang menolongku bagaikan pahlawan. Sudah, itu cuma hal kecil. Tak kusangka. Kau ternyata orang yang suka menolong. Kelebihanku masih banyak. Apalagi di ranjang. Cukup. Asisten Kim, terima kasih untuk hari ini. Begini saja. Aku traktir makan, ya? Tidak perlu. Aku sedang diet, tidak makan malam. Oh, begitu. Sebenarnya ini sudah larut, aku pamit duluan. Sampai jumpa. Bukan. Hari ini aku. Kok rasanya seperti mimpi, Xiaomen. Dan tidak sengaja dapat beasiswa 1 juta. Kakak. Bukankah kakak sedang pusing memikirkan biaya kuliah Xiaomen? Sekarang kakak sudah punya 1 juta. Xiaomen tidak perlu keluar dari kampus. Dan Xiaomen memang benar-benar hebat. Masuk akal juga. Kalau begitu, Xiaomen, ayo kita terus berusaha. Gimana? Baik. Begini saja, aku masih ada urusan dengan Pak Chen. Kamu pergi dulu ya? Iya, sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa Pak Guru. Pergilah. Kak, kamu sekarang punya uang. Apa bisa terus menghidupiku lagi? Aku belum sempat tanya. Meski gaji guru SD memang nggak besar. Tapi nggak sampai harus kerja sampingan jadi pria penghibur, kan? Kamu sebanyak ini butuh uang? Tentu saja. Ayahku nggak mencintai ibuku. Di rumah masih ada kakak tiri yang ambisinya gila-gilaan. Aku jual diri begini. Demi bisa jadi orang sukses. Kamu buktikan dirimu. Dengan jadi pria penghibur? Memang kenapa kalau jadi pria penghibur? Apa kakak pikir aku nggak sanggup? Kamu itu, tanpa teknik, cuma modal bakat alami. Sudah, cukup. Aku masih bersih-bersih. Kamu sudah pegang 1 juta. Masih mau bersih-bersih kaca juga. Siang bolong gini, kamu ngapain? Siang nggak bisa. Kalau malam? Diam. Siapin pelajaran sana. Aku nggak mau Xiaomen sampai nggak lulus. Aku pergi dulu. Iya. Naik mobil. Kakak sulung sudah pulang ke Indonesia. Kamu ini keterusan banget jadi wali kelas. Ikut aku balik ke perusahaan. Aku malas. Hidupku numpang kakak. Gak mau rebutan apa-apa. Hidupku santai banget, nikmatnya minta ampun.
Kamu itu satu-satunya ahli waris yang ditunjuk langsung sama ayah. Semua keputusan akhir perusahaan harus atas persetujuanmu. Kak, kamu sendiri percaya omonganmu? Apa kamu benar-benar rela jadi anak haram tanpa hak waris? Siapa yang 7 tahun lalu merancang jebakan asmara? Sampai aku terpaksa pergi ke luar negeri? Kak, cuma bercanda. Lihat mukamu saja sudah pucat begitu. Jalan ke kantor. Baik. Adik kedua, proyek ini tinggal menunggu tanda tanganmu. Uangnya memang tidak banyak. Tapi kualitas eksekutif keluarga Chen benar-benar menyedihkan. Adik kedua, kabar miring apa lagi yang kamu dengar dari luar? Main inspeksi mendadak. Sampai ketagihan? Urusanku bukan urusanmu. Kakak, Chen Ye, kenapa kamu di sini? Jangan bilang kamu jadi pria penghibur keliling. aku datang untuk memperjuangkan Xiaomen. Dapat kuota siswa pertukaran. Bos Chen bilang aku tak berguna, suruh berlutut. Menyemir sepatunya. Kamu, Chen Ye, pura-pura apaan sih? Bos Chen, meskipun aku guru yang tidak berguna, tapi muridku benar-benar berbakat. Kakak, aku cuma wali kelas yang tidak punya kemampuan, jadi cuma bisa begini. Membantu Xiaomen memperjuangkan kuota. Kalau kamu kerja sama denganku, aku setujui proyekmu. Kamu, Bangun. Chen Yu, meskipun dia miskin, dia bukan sampah. Dia guru SD anakku. Bagus, bagus sekali, guru miskin yang terhormat ya. Jadi, kamu mau menolak aku demi dia? Kakak, kenapa kamu kasih hadiah ke dia? Aku juga mau dong. Sudah, jangan rewel. Di mataku, dia 1000 kali lebih baik darimu. Walaupun aku cerai, jangan berarti giliran. Walaupun aku makin miskin. Aku tak ambil untung dari keluarga Chen. Ayo pergi. Tuan muda besar, bukankah perempuan ini dari 7 tahun lalu? Tidak tahu malu, sudah terkena jebakan asmara perempuan. Kamu pergi ke luar negeri sekarang, hindari masalah ini. Pergi! tuan muda, strategi hebat. Begitu adik pergi, hak warismu langsung di tanganmu. Kamu sudah cari belasan perempuan sebelumnya, tapi tidak ada yang berhasil. Sekarang, seperti apa rupanya? Tuan muda, ini istri baruku. Aku saja belum pernah menyentuhnya. Lihat uangnya. Agak jauh. Tambah 100.000, antar dia ke kamarku. Ini kurang 500.000. Aku justru penasaran ingin mencicipi rasa wanita yang pertama kali merebut Chen Ye. Bajingan busuk. Ini Tuan Chen, keberuntungan langka. Keberuntungan macam ini buat kamu saja sana. Sayang. Ayo pergi. Aku tidak tahu apa-apa. Perempuan ini. Aku pasti akan mendapatkanmu. Itu dia. 7 tahun lalu. Aku tipu dia mundur, tak kusangka. Dia tetap tidak mau tunduk. Ternyata Jiwang Shu sepertinya tidak tahu identitas Chen Ye. Sementara Chen Ye juga tidak tahu kalau Jiwang Shu adalah perempuan yang menidurinya 7 tahun lalu. Menarik sekali. Jiwang Shu memukulmu lagi? Mau dibiarkan saja? Atau beritahu dia langsung? Chen Ye 7 tahun lalu bukan? Kenapa buru-buru? Chen Ye sangat menyukainya. Tunggu sampai mereka berdua saling jatuh cinta. Baru beritahu Jiwang Shu. Chen Ye itu hanyalah penipu. Begini, baru seru. Aduh, jangan digosok lagi. Sakit. Kenapa sih? Kenapa? Kulitmu bisa lecet begini. Kotor. Mukulin orang jorok bisa bikin tangan kotor. Lagian kak, bisa nggak sih? Jangan lihat laki-laki lain. Habis kamu. Jangan. Ya, enggak. Aku nolak dia bukan karena kamu. Terus, bisa nggak sih? Kamu tuh setiap kali ketemu aku, nggak usah ngomong terus.
Kalau kamu itu berondong yang aku pelihara, Kak, bukan sekali, tapi 10 kali, kakak. kamu nggak kuliah, malah kesini ngapain, Xiaoman? Nggak harus ke luar negeri juga buat jadi siswa pertukaran. Nggak lulus. Betul. Dan aku juga berencana manggil orang tuamu. Dari pengamatanku, masalah Xiaoman itu banyak. Aku perlu bicara serius sama kamu. Malam ini jam 8. Aku akan datang ke rumahmu. Aku masih ada kelas. Aku duluan. Tiba-tiba berubah serius gitu. Jadi agak nggak biasa. Tapi kunjungan ke rumah, ya? Jadi, belilah kuahnya. MA, jangan marah lagi. Aku janji ujian berikutnya bakal lebih giat. Kamu waktu itu juga ngomongnya begitu. Pak Chen, Bapak ini wali kelas Xiaoman. Aku mau tanya, apa Bapak punya cara? Biar nilai Xiaoman bisa naik? Orang tua Xiaoman. Xiaoman sebenarnya anak yang sangat berbakat. Di matematika. Dia punya bakat yang luar biasa. Dia baru sekolah dasar, tapi sudah bisa ngerjain soal kompetisi tingkat SMA. Tapi bahasa Inggrisnya sangat lemah. Murid lain tiap tahun punya 2 kali program studi ke luar negeri, jadi punya lingkungan bahasa yang bagus. Karena itu, menurutku Xiaoman perlu sekolah ke luar negeri. Ini semua salahku. Salahku yang nggak mampu. Ngasih Xiaoman lingkungan hidup yang baik. Gak apa-apa. Mulai sekarang, tiap akhir minggu aku akan datang ke rumah untuk ngasih les bahasa Inggris buat Xiaoman. Sehari-hari juga akan ngajak dia ngobrol pakai bahasa Inggris. Bagus sekali, terima kasih, Guru Chen. Ini tidak bisa. Les privat itu mahal sekali. Sudah kuputuskan, wali murid Xiaoman. Aku tidak akan menelantarkan satupun muridku. Xiaoman, semangat. Kau hati-hati di jalan. Mama, aku suka Guru Chen. Menurutku dia jauh lebih bisa diandalkan daripada ayah. Dia benar-benar langsung pergi begitu saja. Tidak merengek sama sekali. Tidak masuk akal. Siapa yang datang jam segini? Siapa? Wanginya sekali, Kak. Bukankah kau baru saja selesai kunjungan rumah? Kenapa datang lagi? Kali ini beda. Kali ini aku datang untuk menagih biaya les. Mau bayar biaya lesnya tidak, Kak? Biaya lesku itu mahal sekali loh. 10 kali dalam semalam. Pelan-pelan saja. Mama, aku terlambat sekolah. Mama, kenapa belum bangun? Aku masuk ya. Mama, kau ada di kamar? Aku masuk sekarang. Mama. Xiaoman, tunggu dulu. Ini. Kak. Sumpah sekali. Mama, kenapa belum bangun? Aku bisa terlambat sekolah. Xiaoman, jangan mendekat. Xiaoman. Mama sepertinya masuk angin, tidak bisa mengantarmu sekolah. Itu. Mama takut menularimu. Oh begitu. Xiaoman, tunggu Mama di ruangan dulu. Ya. Mama panggilkan ojek online untuk antar kau sekolah, ya? Baiklah. Kalau begitu aku tunggu di depan pintu. Xiaoman anak pintar. Kalau begitu Mama cepat ya. Kak. Sebenarnya aku juga bisa antar Xiaoman ke sekolah. Oh, aku juga mau berangkat kerja. Nggak bisa. Aku nggak mau Xiaoman tahu. Gurunya sendiri ada di ranjang mamanya. Kurirnya udah dipesan, kamu berangkat kerja aja. Gak buru-buru, toh kamu gak perlu antar Xiaoman ke sekolah. Sekali lagi ya. Nggak bisa lagi. Pelajaran pertama itu kelasku, jangan buang waktuku. Tenang, kamu udah bayar biaya les. Nilai Xiaoman pasti bakal naik. Oh iya, kamu hari ini juga harus ke sekolah. Hari ini ada rapat orang tua. Apa? Kenapa nggak bilang dari tadi? Urusan wali kelas kebanyakan, aku lupa. Kak, kamu gak bakal marahin aku kan? Percaya omonganmu? Ogah. Rapat orang tua SD Saint John, lebih tepatnya. Ini panggung pamer orang kelas atas. Setiap rapat orang tua, pasti bawa hadiah mahal yang bikin merinding. Aku nggak boleh bikin malu Xiaoman. Bawa apa ya? Aku tahu. Kamu dengar kabar belum? Wali kelas baru itu orang atasan. Atasan? Jangan-jangan ada hubungannya dengan kantor pusat Cheng Group. Kayaknya nggak sesederhana itu deh. Aku juga dengar dari suamiku. Yang penting kita jangan bikin dia tersinggung. Katanya waktu dia baru datang,
Nyonya Wang bikin dia marah. Terus, Putri Wang langsung diusir. Aku udah siapin jam tangan limited edition Patek Philippe. Buat Pak Chen wali kelas itu, dia pasti suka. Pak Chen itu bukan orang yang suka balas dendam. Dia keluarin uang Lili itu karena... Bukankah ini orang rendahan yang miskin itu? Beneran ya, setiap kamu ngomong, udara langsung kotor. Kira anak masuk sekolah elit. Lantas bisa lompat kelas sosial? Mimpi! Rapat orang tua kali ini buat milih pemain biola utama. Untuk konser tahun baru. Lihat tuh penampilanmu yang miskin itu. Ngapain kamu datang ke sini? Tak kaya, tapi tak padamkan bakat anak. Sejak kecil, Xiaomen kami sudah les online. Belajar biola, tidak kalah dari yang lain. Les online. Guru musik putriku itu adalah Emma Lisu, maestro biola kelas dunia. Anakmu mau dibandingkan dari sisi apa dengan putriku? Kalian sepertinya juga mendaftarkan kelas yang cukup mahal, ya? Pak Chen, ini hadiah yang sudah kami siapkan untuk Bapak, Pak Chen. Baru pertama bertemu Pak Chen, ternyata benar-benar berkarisma ya. Pak Chen, halo, saya Nyonya San. Kami bisnis kapal pesiar. Jika perlu, silakan sampaikan saja. Oh iya, di Pelabuhan Donggang. 1 kapal siap untuk Bapak. Terima. Kamu siapa? Orang tua dari Sang Qiansui. Betul, itu saya. Qiansui kami sangat menyukai Bapak. Bahkan mau persembahkan lagu untuk Pak Chen. Tidak perlu. Permainan Sang Qiansui sudah pernah saya dengar. Dia bahkan tidak hafal partitur. Lebih cocok menggergaji kayu saja. Kamu kok bicara begitu, Pak Chen? Bapak memang berwibawa dan tampan. Ini hadiah yang sudah pilih khusus. Cocok dengan karisma Bapak. Coba saja, Pak. Kamu siapa? Saya orang tua dari Gulingling. Saya dengar pada pesta tahun baru kali ini, Tuan Muda Chen hadir. Lingling berbakat musik. Kami ingin anak kami main biola di panggung. Ini juga demi mengharumkan nama kelas, kan, Pak Chen? Tolong perkenalkan anak kami, Pak. Aku ingin bertemu denganmu. Chen Yu? Dia mau buat apa lagi? Ada apa, Kak? Pak Chen, Aneh, kenapa rasanya seperti main HP saat sekolah dulu? Terpergok guru? Ibu ini, guru sedang berbicara di depan. Kenapa malah melamun? Bagaimana bisa jadi contoh yang baik untuk anak? memang dari sananya bukan contoh baik, Bu Chen. Anda tidak tahu. Dia itu cuma tukang lap kaca, orang rendahan. Bukan cuma itu. Katanya baru diceraikan suaminya. Wanita cerai. Mana ada yang bersih? Siapa tahu barusan bangun. Dari ranjang laki-laki liar entah siapa. Betul. Anaknya tidak pantas sekolah bersama. Anak-anak kita, apalagi tampil satu panggung. Betul. Apa yang kau pegang itu? Ini kue buatanku sendiri. Bukankah ST John punya tradisi? Hadir di pertemuan orang tua harus membawa buah tangan. Barang rongsokan apa ini? Ke anjing kami saja tidak sudi memberinya. Astaga. Enak. Ini kue ternak yang pernah kucicipi. Ada apa? Katanya wali kelas ini hebat. Kenapa benda kayak gitu saja dimakan? Aku tidak peduli tradisi lama ST John. Mulai hari ini aku tetapkan aturan, baik guru maupun murid. Selama berada di sekolah dilarang membawa barang mewah. Sekolah tempat belajar, bukan tempat pamer kekayaan. Mau pamer? Pulang dan pamer di rumah. Lalu, soal pertunjukan di acara tahun baru. Keputusanku, Ji Xiaomen. Mewakili kelas kita tampil. Apa? Dia orang rendahan, tak pantas. Aku tak akan biarkan. Wakili putriku. Betul. Kok bisa begitu? Tidak bisa apa-apa. Atas dasar apa? Ji Xiaomen. Meraih juara pertama lomba biola tingkat nasional kategori junior. Yang keberatan, silakan komplain ke Dewan Sekolah. Rapat selesai. Kok bisa begini? Terlalu gegabah. Ngurus satu kelas lebih capek dari negosiasi proyek 10 miliar. Muak banget. Kalau gitu, nikahi saja Nona Ji, pulang mewarisi harta keluarga. Nggak perlu menderita di sini. Kamu pikir aku nggak mau? Kalau sampai dia tahu identitasku. Tahu aku bohongin dia, bisa-bisa dia kuliti aku hidup-hidup. Asisten Kin. Kok kamu mijitin guru Chen? Oh, kami ini teman baik. Iya, teman. Benar, antar teman memang harus saling mijit. Oh, aku tahu kalian dekat, tapi nggak nyangka sedekat ini. Pantas para orang tua bilang kamu punya backing. Ternyata, backinganmu si asisten Kin. Betul sekali.
Oh iya. Sob, udah malam, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kenapa dia selalu buru-buru pergi tiap ketemu aku? Benar-benar orang sibuk yang gak sempat basa-basi. Oh iya kak, kamu kesini mau cari aku ada apa? Jangan asal manggil. Aku kesini mau ngomong soal penampilan Xiaomen. Aku langsung belak-belakan saja. Xiaomen bisa tampil, apa karena hubungan kita? Kita itu ada hubungan apa? Jangan gombal. Aku serius. Aku nggak suka yang nggak adil. Meski anakku yang diuntungkan, aku tetap nggak suka. Sungguh bukan begitu. Xiaomen itu sangat berbakat. Lagi pula hasil voting bukan aku yang pilih sendirian. 10 guru pilih bareng-bareng. Kalau nggak percaya, cek saja ke ruang arsip. Serius? Lebih tulus dari ketulusan kakak padaku. Guru Chen, bagaimana kakak bebas pindah profesi? Secepat ini? Karena kakak memuji kemampuanku berpindah peran. Biar aku layani kakak sekarang. Aduh, jangan. Ini kantor. Tenang saja. Kantor jam 12 malam, tidak ada orang. Lagi pula, kedap suara di sini luar biasa bagus. Nanti kakak boleh berteriak sepuasnya. Kakak, jangan hisap yang itu. Dasar bocah, berani-beraninya ikut campur urusan pribadiku. Rokok itu kualitasnya sangat buruk, tidak bagus untuk kesehatan. Hisap yang ini. Ini lebih keren, lebih cocok untuk kakak. Dari mana kau dapat cerutu semahal ini? Kakak kenal Gurha? Bagaimana kakak tahu? Berapa harga emas per gram sekarang? Cerutu apaan? Dibungkus kertas emas, yang pasti mahal. Kau bodoh ya? Kelihatannya kau memang miskin. Bahkan ini saja tidak bisa kau nilai. Aku ini pemberian orang. Aku biasanya tidak merokok. Pasti dari orang tua murid ya? Bagaimana bisa kau terima barang semahal ini? Cerutu ini lebih dari $1 juta, kertas emasnya justru bagian yang paling murah dari cerutu ini. Ambil. Kau pikir orang memberimu cerutu? Mereka memberimu emas. Satu batang ini ada beberapa gram. Cepat, kembalikan pada yang memberi. Baiklah. Tetap saja rokok 3,5 perbungkus milikku yang paling enak. Kak, jangan merokok. Mending pakai aku saja. Cukup. Uang les yang kubayar sudah kebanyakan. Kalau diterusin, pinggangku bisa remuk. Kak, gini aja deh. Aku bantu nilai Xiaomen naik. Setiap naik 1 poin, kasih aku hadiah sekali. Hei, stop. Bukannya kamu cari duit dari hal gini? Kalau habis semua di aku, badanmu kuat enggak? Kak, semenjak ketemu kamu, aku udah berhenti dari pekerjaan itu. Aku mau fokus ngajar, tak mau cari uang sesat. Aku paham sekarang. Dia tuh udah ketagihan. Demi nilai Xiaomen, aku juga nggak bisa terlalu nolak maunya dia. Oke deh, terus kamu. Bantuin aku pantau terus nilai Xiaomen. Aku setuju. 1 poin. Sekali. Tenang aja, Kak. Percaya sama keahlianku. Bakal bikin kamu puas. Oh iya, buat acara malam tahun baru nanti, butuh banyak petugas kebersihan. Bayarannya gede loh. Aku udah masukin nama kamu. Besok kamu tinggal dateng aja. Oke. Aduh, pinggangku. Kenapa kamu duduk di kursi Kak Qin? Maaf ya, aku baru datang. Aku tidak tahu. Hah, Dasar tidak tahu sopan santun, benar-benar Besar sekali omonganmu. Sekarang orang yang masuk lewat koneksi udah segitunya sombong? Siapa sih perempuan ini? Kak, biasanya kamu kan galak banget. Kenapa hari ini nahan diri banget? aku cuma nggak mau bikin kamu kehilangan muka. Dia juga masuk lewat koneksi, dan koneksinya lebih kuat dari kamu. Orang di atasku itu kuat. Kamu cuma guru SD, sombong apanya?
Dengar ya, kepala tata usaha itu iparku. Keluarga Chen itu sangat menyukainya. Kamu tahu Chen Corporation? Itu perusahaan keluarga terbesar se-Indonesia. Koneksiku kuat banget. Dia? Emangnya dia punya koneksi apa? Akulah koneksinya. Benar kamu bilang kamu punya orang di atas. Tapi di atasku sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Udah, diam. Kamu nggak dengar dia bilang? Iparku itu kepala tata usaha. Itu atasan langsungmu. Lihat kan? Dia jauh lebih paham keadaan dibanding wali kelas sepertimu. Atasan langsung apanya? Kepala tata usaha SD Santo Yohanes sudah dipecat. Karena korupsi. Apa? Ini nggak mungkin. Karena mulutmu yang nggak bisa dijaga. Pekerjaanku hilang. Apa? Aku pulang sekarang juga. Akan kubuat kakakku menceraikanmu. Cepat pergi. Tapi, Dasar sok jagoan pakai kekuasaan. Benar-benar memalukan. kamu ketawa apa? Kamu juga masuk lewat koneksi kan? Sama kayak aku. Sama-sama dititipin orang. Dengar ya, suatu hari pendukungmu pasti akan runtuh. Dengar baik-baik. 7 tahun lalu aku dijebak. Aku cuma bisa ngelap kaca buat menghidupi aku dan anakku. Seisi dunia kebersihan Sejing City nggak ada yang nggak kenal. Nama Ji Wangshu. Kaca yang sudah kulap, sampai lalat hingga pun kakinya kegelincir. Aku di sini karena aku memang pantas dibayar mahal. Kalau kamu nggak terima, ayo kita adu cepat. Lihat siapa yang kerjanya paling bersih. Sinting, ngapain adu hal begituan sama kamu? Jangan pergi dulu. Ayo kita adu. Kak, kamu hebat sekali. Kerjaannya bagus, melukisnya juga hebat. Tentu saja. Dulu aku primadona jurusan seni di Jingbei. Oh, kamu lulusan seni? Pantas saja berkelas. Lalu kenapa tidak jadi desainer? Halo, Pak. Saya desainer baru. Kamu? Kenapa kamu ada di perusahaan ini? Ji Wangshu, kamu pikir pindah kota, aku tidak akan menemukanmu? Kamu ingin jadi desainer kan? Perusahaan ini sudah kubeli. Sekarang, telanjanglah, berbaring di sini, setelah aku puas bermain. Seluruh perusahaan ini milikmu. Semua gara-gara si bajingan bermarga Chen itu. Dia mematikan jalan hidupku. Anak haram keluarga Chen Yu. Apa yang dia lakukan padamu? Ceritakan padaku, aku akan membantumu. Bagaimana caranya? Keluarga Chen punya uang dan kuasa. Cepatlah kuliah. Malam ini. Kan acara pesta tahun baru? Aku tidak sabar melihat Xiaomen tampil di panggung. Baik, aku pergi kuliah dulu. Sampai jumpa malam ini. Entah trik apa yang dipakai petugas kebersihan bau dan kotor itu. Sampai anaknya bisa naik panggung tampil untuk Tuan Muda Qin di acara tahun baru. Membayangkan putriku diwakili orang rendahan saja. Aku sudah muak. Orang seperti semut begini. Tidak perlu ragu, langsung saja dilenyapkan. Betul. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ji Xiaomen kemana? Bu Chen, kami tidak tahu. Anak-anak, pelajaran ini biar diisi guru matematika dulu. Ibu keluar sebentar. Kalian mau apa? Jangan bilang. Cepat, nanti telat. Kamu jangan bilang mau melakukan hal kayak gitu di tempat begini. Xiaomen hilang. Apa? Baik. Ketemu. Tante, kenapa kalian mengurungku di sini? Xiaomen. Bocah ini nangis terus, nyebelin banget. Tahan dulu. Sebentar lagi acara tahun baru dimulai, beres nanti. Xiaomen. Mama, tolong aku. Tas Hermisku. Hari ini, siapa punya berani mengganggu Xiaomanku naik panggung? Kalian semua mampus. Satpam. Satpam pada mati semua. Kemana? Ada apa ini? Kok teriak-teriak di sini? Itu dia, petugas kebersihan sekolah kalian.
Nodain bajuku. Cepat usir perempuan itu keluar. Aku juga wali murid. Dia mengurung anakku di sini. Membatasi kebebasan anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Jangan banyak bacot. Aku ini istri pemegang saham Chen Group. Aku perintahkan kalian. Usir perempuan gila ini keluar. Jangan. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan dia. Bu Chen. Xiaomen, sini. Mama, Sini Mama lihat. Aku bersikap sopan padamu. Karena kau wali kelas anak kami. Jangan tidak tahu diri. Kalau kau tahu siapa suamiku, kau pasti akan gemetar dan bersujud padaku. Tenang, tenang. Nggak akan terjadi apa-apa. Telepon sendiri suamimu. Apa? Telepon. Aduh, Nyonya Yu, masa kamu takut sama wali kelas kecil kayak gitu? Suamimu lebih berkuasa darinya. Telepon aja. Iya, telepon. Telepon. Habisi dia. Ini yang kamu bilang sendiri. Buat suamiku, nyingkirin wali kelas receh kayak gitu. Cuma butuh satu kalimat. Tuan muda, ini persembahan untukmu. Telepon dari tuan muda kecil. Nggak pernah melirikku sekalipun. Kenapa dia tiba-tiba meneleponku? Jangan-jangan dia tahu kamu udah jadi milikku? Tuan muda, kamu harus lindungi aku. Angkat teleponnya. Jangan bilang kamu di sini. Halo, tuan muda kecil. Apa? Sayang, ini aku. Kok bisa kamu dapat nomor ini? Ini nomor wali kelas anak kita. Dia yang suruh aku telepon kamu pakai nomor ini. Cih, konyol banget. Takut aku sama dia? Sayang, pecat dia ya. Dasar istri pembawa sial. Kalau mau mati, jangan bawa-bawa aku. Cepat minta maaf berlutut. Kalau enggak, aku ceraikan kamu. Aku usir kamu tanpa bawa apa-apa. Apa-apaan ini? Apa ini? Datang sendiri untuk urus pengunduran diri. Baik-baik. Mama, Sudah, tidak apa-apa, Xiaomen. Sudah tidak apa-apa. Tuan muda. Tuan muda kecil menyuruh saya urus pengunduran diri. Lagi-lagi gara-gara urusan sekolah. Rupanya dia benar-benar peduli pada perempuan itu. Kalau begitu, aku malah makin penasaran, seperti apa rasanya perempuan itu. Ayo, ikut aku ke sekolah. Tenang saja. Kamu ini anak buahku. Tidak akan ada yang berani sentuh anakmu. Siap? Semua cabang perusahaan ada acara tahunan. Kenapa kamu malah peduli sekali dengan sekolah kecil begini? Mungkin levelmu belum sampai. Jadi belum paham pentingnya pendidikan. Ini juga alasan aku meminta Chenye mengajar di sini. Siapa yang tidak tahu? Kamu cuma mau memaksa Chenye menikah. Makanya kamu buang dia ke tempat ini untuk jadi guru. Jangan sok suci deh. Ada apa ini? Kok belum mulai juga? Jangan-jangan ada masalah? Kalau si tua bangka itu tahu si Chenye, Sampai rela mati-matian demi janda murahan bekas pakai. entah bakal semarah apa dia. Aduh, Nyonya. Saya dengar. Si tuan muda kecil itu, demi seorang janda beranak satu. Sampai mengamuk besar di gudang. Apa mungkin gara-gara itu? Acara ini jadi tertunda? Demi janda beranak satu? Sebentar lagi pertunjukan dimulai, Nyonya Chen sudah datang. Kenapa Xiaomen belum juga muncul? Si Ji Xiaomen itu memang selalu main-main saja. Kamu ini guru musik, masa kami semua harus menunggu? Anak tukang sapu itu? Lagi pula, meskipun kami bisa menunggu, apa Nyonya besar bisa menunggu? Kalau beliau marah, kamu berani tanggung jawab. Kalau begitu, ganti saja orangnya. Tunggu sebentar. Lihat saja jam sekarang. Banyak orang menunggumu sendirian. Apa kamu tidak malu? Dasar anak tukang sapu, memang tidak tahu sopan santun. Pak Guru, Xiaomen kami diculik di gudang, Pak Chen baru saja menyelamatkannya. Diculik? Jangan asal bicara. SDST John itu sekolah elit terbaik se-Indonesia. Mana mungkin?
Kau cemarkan sekolah? Atau mau mencemarkan nama keluarga Chen? Nyonya besar. Lihat di sebelah Aye, wanita berbaju petugas kebersihan itu. Dialah janda beranak satu yang membuatnya kalap demi perempuan. Ternyata dia. Kamu? Cepat, cepat, kamu dipanggil. Ji Xiaomen terlambat di acara tahun baru. Seharusnya hak tampilnya dicabut. Benar, kami semua disuruh menunggu dia seorang. Siapa tahu dia dikurung atau malah sembunyi sendiri. Benar sekali. Saya sudah periksa rekaman CCTV gudang. Kalian berdua, para orang tua ini, semuanya bermasalah. Saya tidak membatalkan kesempatan anak kalian tampil. Karena takut merusak formasi. Tunggu sampai acara selesai. Saya akan bawa bukti CCTV dan selesaikan satu persatu dengan kalian. Xiaomen, ini memang hakmu. Ayo maju. Naik ke panggung. Nenek. Nenek, Demi perempuan bekas nikah yang udah lusuh, sampai segitunya marahnya. Gak mikirin muka keluarga Chen. Nenek tua gak tahu diri. Kali ini kulihat bagaimana kau bisa melindungi cucu kandungmu sendiri. Kenapa kau datang? Pulanglah dulu. Kita bicarakan nanti di rumah. Jadi kau wanita yang tidur dengan cucuku malam itu? Sampai tahu cucunya sendiri tidur dengan perempuan tua kayak gini. Mau simpan di mana mukamu, dasar nenek tak tahu malu? Aduh. Nona, kau cantik sekali. Cucuku benar-benar beruntung ya. dia benar-benar nenekmu? Sama sekali tidak kelihatan. Berpakaian sangat mewah. Nenekku suka pamer. Tas ini dibeli pakai uang pensiun setahunnya. Aku kerja begini cuma buat bertahan hidup. Aku jual diri cuma buat menghidupi dia. Kau menghina siapa? Aku ini yang selalu kasih orang uang pensiun. Emak kau ini, sejak kapan pernah menerima uang pensiun? Iya, betul. Jangan diladeni dia. Kurang ajar. Jangan ganggu aku dekat dengan cucu menantuku. Cucu menantu, ini ada 5 juta. Hadiah pertemuan untukmu dan putramu. 5 juta? Ini kartu diskon apotek. Nenekku demam waktu kecil, otaknya rusak. Dia selalu menganggap dirinya orang kaya. Chen Ye, ini agak keterlaluan. Nenek sedang sakit, tapi kamu malah bilang begitu di depannya. Jangan membuatnya syok. Oh begitu. Maaf, salahku. Dulu aku pernah kerja sambilan sebagai perawat. Aku tahu cara merawat nenek. Sini biar aku. Nek, hadiahnya sudah kuterima. Terima kasih untuk 5 jutanya. Kartu hitam yang cuma ada 10 di dunia, semudah itu. Diambil olehnya? Tuan muda, soal anakku yang dikeluarkan dari sekolah. Sejak kapan aku harus mengurus hal sepele seperti urusan sekolah anak? Bukan begitu, Tuan muda. Mama, Ada apa ini? Anak ini, wajahnya persis sekali seperti ayah waktu kecil. Nak, siapa ayahmu? Nek, jangan tanya terus. Orang tuanya baru bercerai. Jangan bahas hal-hal yang menyedihkan buat anak ini. tidak apa-apa, Bu Chen. Nenek buyut, ayahku namanya Gu Xiaoqian. Dia sama sekali tidak baik padaku dan Mama. Jadi aku dan Mama tidak menginginkannya lagi. Ternyata dia punya ayah. Sayang sekali. Anak laki-laki ini mirip sekali dengan cucuku. Kalau tidak kenal, pasti dikira anaknya ayah. Bayi pintar. Nenek kasih hadiah pertemuan untukmu. Tidak bisa, ini terlalu mahal. Tidak bisa diterima. Terima kasih, Nenek. Mama bilang tak boleh terima barang. Dasar anak nakal, kau dengar itu? Akhirnya ada yang memanggilku nenek buyut. Cucu sayang, ambil saja. Tidak mahal, cuma 5 ribuan. Terimalah. Ini barang murah dari pasar kaget. Kalau nenekku sampai kaget, penyakitnya makin parah bagaimana? Ah Xiaomen, turuti saja, terimalah. Terima kasih, Nenek buyut. Ye, kau masih belum tahu anak kami adalah anak kandungmu sendiri kan? Seumur hidupku, aku takkan pernah membiarkanmu tahu, Jiwangshu. Aku pasti menidurimu. Selarut ini, siapa sih? Kau mau apa? Xiaomen belum tidur. Kakak, lihat ini. Aku datang membawa kabar gembira.
nilai Xiaomen sudah naik dari tidak lulus. Jadi 80. 1 kali 1 poin, sesuai janji kakak. Kumohon padamu. Aku masih harus kerja besok. Jangan buat aku sampai tak bisa bangun. Kakak, kau terlalu banyak bicara. Xiaomen. Ini flu, harus segera diinfus. Tapi sekarang flu sedang parah. Rumah sakit kami sudah tidak ada kamar. Kau bisa menunggu. Atau coba cari rumah sakit lain. Masalahnya sekarang seluruh kota kena flu. Aku tidak bisa jamin rumah sakit lain ada kamar. Bagaimana ini? Xiaomen punya miokarditis. Demam tinggi sangat berbahaya baginya. Tunggu sebentar, aku coba cari jalan. Sayang, kamu demam, aku lebih tersiksa daripada aku sendiri yang demam. Jiwangshu, kenapa kamu lagi sih? Belum cukup lihat gue menderita? Sialan banget. Perempuan murahan yang nggak tahu diri kayak gini emang pantas dihajar. Padahal kalau kerjasama kemarin berhasil, aku udah bisa dibelintas. Sekarang semuanya hancur. Sayang, jangan marah. 7 tahun lalu, aku pernah bantu putra keluarga Chen. Setelah hari ini, aku ke keluarga Chen. Buat ambil balik orderan kita yang hilang. Serius? Punya koneksi sebesar itu, kenapa nggak bilang dari dulu? Berhenti. Aku belum selesai sama kamu. Gu Xiaoqian. Xiaomen sekarang demam 40 derajat. Minggir. Aku nggak akan lepasin kamu. Anak itu bukan darah dagingku. Dia mati kepanasan juga bukan urusanku. Kamu ngomong apa sih? Jiwangshu, kamu denger ya. Ji Xiaomen itu sama sekali bukan anakku. Makanya dulu aku bisa sebesar hati. Biar dia pakai marga kamu, Ji. Dia cuma anak kecil. Kamu masih manusia nggak sih ngomong kayak gitu? Xiaoqian, Selama ini aku nggak pernah sama laki-laki lain. Bahkan karena kamu, aku sampai bikin merah putra sulung keluarga Chen. Sampai aku disuruh gantung di udara tiap hari, bersihin kaca. Kamu seenaknya nuduh aku kayak gitu. Berani-beraninya kamu nampar aku. Kenapa kamu lagi sih? Manusia seperti sama sekali tidak pantas jadi ayahnya Xiaomen. Jauhi mereka ibu dan anak. Kalau tidak, aku buat kalian semua diusir dari sini. Kamar sudah disiapkan, ayo ikut aku. Ayo, kita pergi juga. demamnya sudah turun. Kalau butuh apa-apa, hubungi kami kapan saja. Terima kasih, dokter. Tenang saja. Mereka dokter anak terbaik di rumah sakit ini. Xiaomen pasti tidak akan kenapa-kenapa. Bukankah kamu cuma seorang guru SD? Bagaimana bisa dapat kamar VIP di rumah sakit ini? Aku. Dulu kepala rumah sakitnya pernah minta aku les privat buat anaknya. Jadi dia berutang budi padaku. Berarti kamu pasti sudah menaikkan banyak nilai anak itu, ya? Mama, Xiaomen, kamu sudah bangun? Bagaimana rasanya? Mama, apakah karena aku masih kecil? Jadi papa selalu jahat sama mama dan menceraikan mama? Apakah gara-gara aku, hidup mama jadi sengsara? Siapa bilang? Xiaomen itu hadiah terindah dari langit untuk mama. Setiap hari mama melihatmu tumbuh. Kamu itu harta mama. Tidak ada yang boleh bilang kamu anak haram. Mengerti? Iya, MA. Suamiku, aku juga mau kamar VIP. Aduh sayang, kamu tahan dulu ya. Sekarang lagi musim flu di mana-mana. Posisi yang ini saja, aku sampai harus minta tolong orang dulu. Dasar perempuan gila. Lepaskan suamiku. Beraninya kau bicara begitu tentang Xiaoman. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Hah? Di malam pernikahan kita. Aku memang sudah menjualmu. Dan harganya pun lumayan tinggi. Makanya bertahun-tahun aku nggak pernah menyentuhmu. Aku jijik sama kamu. Kau jual aku ke siapa? Nggak apa-apa aku beritahu. Aku menjualmu ke tuan muda keluarga Chen. Dia akan memberimu ke siapa lagi? Tak tahu. Yang jelas, kau takkan sanggup lawan dia. Dia punya kuasa dan harta. Menghancurkanmu semudah membunuh semut. Seumur hidupmu, kau nggak akan pernah bisa menuntut keadilan. Beraninya kau? Ini namanya kejahatan. Kau sadar nggak? Uang. Kalau bukan karena bokek. Mana mungkin aku jual istriku sendiri?
Ingat ada anak panggil aku papa 6 tahun. Aku tuh mual setengah mati. Muak. Bagus. Jadi aku bikin kamu muak. Keluarga kalian menjijikan. Kau paling menjijikan. Pantas saja Xiao Oman cantik dan pintar. Ternyata memang bukan darah dagingmu. Orang macam kamu tuh nggak pantas punya anak. Sia Oman. Tadi kakak ceritakan kisah gembala sapi dan gadis penenun. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu? Cinta yang indah. Salah. Ini jelas-jelas cerita kriminal. Si gembala mengintip si gadis. Itu namanya voyeurisme. Lalu dia mencuri baju si gadis, itu pencurian. Dan memaksanya melahirkan anak-anaknya. Apa bedanya dengan penculik manusia? Cerita ini mengajarkan kita. Harus jadi pria baik. Jangan jadi laki-laki brengsek. Pak Chen, kau baik sekali. Andai kau bisa jadi ayahku, Pak Chen juga sangat menyayangimu. Maukah aku jadi ayahmu? Xiaoman. Mama. Xiaoman penurut, makin lama makin manis. Disuntik pun nggak nangis. Mama kasih hadiah. Mama berikan kue kecil buat kamu. Mau nggak? Mau. Pak Chen, terima kasih banyak untuk hari ini. Di sini ada aku saja. Bapak pulang saja dulu. Bapak kan masih ada kelas. Sayang, tenang saja. Orderan itu, pasti mama ambil balik buat kamu. Sayang, jangan marah. 7 tahun lalu, aku pernah bantu paman dari keluarga Chen sekali. Setelah hari ini, aku akan ke perusahaan keluarga Chen. Mengambil kembali orderan yang jadi hak kita. Tolong selidiki, bajingan Gu Xiaoqian ini. Ada hubungan apa dengan Chen Yu? Baik. Dengar ya, aku belikan kamu banyak tas. Kakak begitu benci sama keluarga Chen. Pasti Chen Yu pernah melakukan sesuatu padanya. Yang penting sekarang bukan tuan muda besar. Tapi kamu harus segera jujur pada Nona Ji. Kalau tidak, Kalau tidak kenapa? Kalau tidak, dia tidak akan mau pedulikan kamu lagi. Separah itu? Coba pikir, bagaimana Nona Ji membereskan mantan suaminya dulu. Bisa jadi lebih parah dari itu. Pak Chen. Bapak memanggilku tapi diam saja. Sebenarnya mau apa? 5 menit lagi kelas dimulai. Xiaoman, aku mau tanya sesuatu. Kalau kamu berbuat salah dan harus jujur pada mama, apa yang akan kamu lakukan untuk membuatnya senang? Pak Chen, aku akhir-akhir ini penurut, tidak bertengkar. Xiaoman penurut, aku tentu tahu. Aku punya seorang teman, dia belakangan ini membuat mamanya marah. Jadi aku datang untuk bertanya. Kalau aku akan menciumnya. Bilang aku sangat-sangat sayang dia, pasti beres. Ada juga hal sana itu? Pak Chen, teman yang Bapak maksud itu Bapak sendiri ya? Kok kamu tahu? Apapun kesalahanmu, saranku, cepatlah mengaku. Minta keringanan hukuman. Baiklah, kamu juga bilang begitu. Sudahlah, masuklah sana. Iya. Ini punya dia. Hei, kakak sulung. Tumben ada waktu luang hari ini. Kamu lupa? Hari ini rapat Dewan Direksi Perusahaan. Kami semua sudah lama menunggu. Menunggu tuan muda pemegang saham terbesar untuk memimpin rapat. Kakak, kok kata-katamu terdengar sarkas sekali? Saranku, cari keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Jangan jadi anak haram. Tuan muda, ada yang mencarimu di luar. Tuan muda, ini aku. Tak kusangka, 4 tahun bersamamu. Tuan muda grup Chen, sukses nanti. Jangan lupa bawa aku. Aku ini cuma anak haram yang baru dijemput pulang. Apa yang bisa dibanggakan? Orang yang kusuruh kamu cari, sudah ketemu belum? Aku yang kerjakan, kamu tenang saja. Orangnya pasti cantik. Sudah kuberi obat dan kuletakkan di kamar. Adik laki-lakiku yang baru lulus SMA, baru 18 tahun. Sepertinya akan terkena noda terbesar dalam hidupnya. Kamu keluar. Baik. Siapa yang menyuruhmu datang? Dewa itu bukan aku dewa. Agar kau tak muncul? Terpaksa. Aku juga tidak mau seperti ini.
Mantan istriku selalu saja menyusahkanku. Dulu kalau bukan demi urusanmu, aku menyerahkan dia. Aku tidak akan jatuh seperti ini. Tuan muda, kasihanilah aku, tolong aku. Jangan mengaitkan semuanya denganku. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani bicara, aku tidak keberatan mengubahmu jadi mayat. Masih ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Enyah. Tadinya aku mau memberitahumu soal anak itu. Kalau kamu begitu teganya, jangan salahkan aku yang lebih kejam. Kenapa Gu Xiaoqian bajingan itu ada di sini? Kayaknya dia barusan keluar dari ruang kerja Tuan Muda. Benar-benar komplotan busuk. Kakak ada di sini? Tolong halangi dia, aku mau rapat dulu. Oh, oke. Nona Ji, kenapa Anda ada di sini? Tuan Qin, Anda pernah menolong saya. Anda orang baik. Tapi hari ini, saya datang untuk mati-matian melawan Tuan Muda Chen kalian. Mati-matian melawan Tuan Muda? Nona Ji, saya laporkan dulu ke dalam. Proposal seperti ini sama sekali tidak menguntungkan perusahaan. Saya tidak setuju. Chen Yu, kalau kau mau cari untung, kumohon lakukan dengan lebih rapi. Aku ini tidak buta. Apalagi bukan orang bodoh. Kakak. Kau rupanya. Apa maksudmu, aku? Harusnya aku sudah curiga sejak dulu. Chen Group, keluarga Chen. Tuan muda, benar-benar manusia berkedok binatang. Nona Ji. Wanita gila dari mana berani macam-macam dengan Tuan Muda kami? Panggil polisi. Tidak bisa panggil polisi. Kenapa tidak bisa? Tuan Muda, kau yakin mau panggil polisi? Agar Nona Ji ditangkap? Sudahlah. Biarkan dia pergi. Chen Yu, Soal penghinaan 7 tahun lalu, sudah kucatat. kutunggu pembalasanmu. Chen Yu, sebenarnya di mana aku pernah menyinggungmu, Mbak? Tapi bagus juga kau menamparnya. Tuan Muda kecil. Luka Tuan Muda besar sudah separah ini, rapat sebaiknya ditunda. Siapa lagi yang merasa luka Tuan Muda besar cukup parah? Dan ingin rapat ditunda? Angkat tangan. Bagus. Bagus sekali. Incuan, periksa. Rekening ban orang-orang ini. Yang barusan angkat tangan. Terutama transfer dalam jumlah besar. Tuan Muda kecil, untuk apa memeriksa itu? Jangan gugup, hanya sekadar memeriksa. Mau bagaimana lagi? Kalian kan yang terlalu peduli pada kakakku. Yang bersih. Akan kuberi bonus akhir tahun secara langsung. Pergi. Atas namaku. Undang si bajingan Gu Xiaoqian itu makan. Baik. Wow, pantas saja kalangan atas. Bahkan peralatan makannya berkilau keemasan. Kau ini benar-benar tidak tahu dunia. Setelah kerjasama dengan Tuan Muda berhasil, toilet rumah akan kuganti dengan yang berlapis emas. Tapi bukankah kau teman kuliah Tuan Muda besar? Kenapa yang mengundang makan justru Tuan Muda kecil? Kudengar dua Tuan Muda dari kelompok Chen ini memang selalu berselisih. Pasti Tuan Muda kecil tahu hubunganku dengan Tuan Muda besar. Makanya dia sengaja merayuku. Sayangku, kau hebat sekali. Lihat baju dan tasku hari ini. Tidak mempermalukanmu, kan? Peralatan makannya cantik sekali. Hei, jangan sentuh. Nanti rusak. Sebentar lagi Tuan Muda datang, bicaranya hati-hati. Mana hadiah untuk Tuan Muda yang kusuruh siapkan? Tenang, semua sudah siap. Tapi seperti apa sih wajah Tuan Muda itu? Dasar berwajah culun, ngapain kamu kesini? Berani-beraninya, kamu memecahkan vas untuk Tuan Muda. Kuberitahu, hari ini kamu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Semuanya, berhenti. Gu Xiaoqian, kurasa kau cari mati. Asisten Qin,
Apa maksud Anda ini? Ini gara-gara guru miskin ini. Dia yang memecahkan. Vas bunga hadiah untuk tuan muda. Itu penghinaan pada tuan muda. Jadi aku Menghajarnya atas nama tuan muda. Justru kalian yang paling pantas dihajar. Apa ini? Asisten Kin, apa maksud Anda? Masih belum paham juga? Maksudnya apa? Yang berdiri di hadapan kalian adalah tuan muda dari keluarga Chen. Chen Ye. Kuperkenalkan ulang, namaku Chen Ye. Chen dari keluarga Chen. Tuan muda. Kami tidak tahu Anda sehebat ini. Kami sudah lancang. Jangan bawa kami ke hati. Bukankah tadi kau bilang mau minta aku mengajar keponakanmu? Ah, aku. Aduh, mati aku. Anda kan lulusan universitas top dunia. Mana berani kami minta Anda mengajar keponakan kami? Aku ini cuma guru SD. Setiap hari, aku harus kembali mengajar les malam anak-anak. Tapi, kalau mau aku mengajar keponakanmu, bisa saja. Sekarang aku tidak punya pulpen. Bagaimana mau mengajar? Aku turun mengambilnya. Jalan turun terlalu lambat. Masa harus lompat? Tuan muda, ini semua salahku. Dulu aku yang buta, maafkan aku. Ini lantai 20. Kalau lompat, nyawaku pasti hilang. Kau orang besar, tolong ampuni nyawaku. Takut mati jatuh, ya? Siapa suruh kau beneran lompat? Dulu kakakku bagaimana cara mengelap kaca. Begitulah kau turun ke bawah. Ikat sendiri. Ini, aku takut ketinggian. Tuan Chen, kau orang besar yang pemaaf. Kalau begitu, kau saja. Kau. Kalau kau tidak mau memakainya, aku yang pakaikan. Tapi tanganku ini tidak tahu ringan berat. Kalau kau jatuh sampai mati, salahkan saja nasibmu yang sial. Tuan muda, tolong ampuni nyawaku. Aku benar-benar sadar salahku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan kakakku. Mengerti? Aku mengerti. Xiao Qian. Xiao Qian, bagaimana keadaanmu? Kita sudah bikin marah keluarga Chen. Gimana nasib kita? Siapa bilang kita lawan mereka? Ada dua tuan muda. Si Chen Ye itu, sekarang isi otaknya cuma perempuan murahan bernama Ji Wangshu itu. Kalau saja dia tahu, siapa sebenarnya ayah. Dari benih haram di perut Ji Wangshu itu. Baru urusannya jadi menarik. Kau tahu? Aku tidak tahu. Tapi ada yang tahu. Apa? Anak Ji Wangshu bukan anakmu. Bukan, tuan muda besar. Aku ini sepenuhnya setia pada Anda. Untuk bukti setia, aku tak pernah sentuh dia. Setelah malam itu, 7 tahun lalu, Ji Wangshu langsung hamil. Xiao Men adalah anak dari pria malam itu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Waktu aku terakhir ke kediaman Chen. Aku memang mau memberitahu Anda, tapi Anda tidak memberiku kesempatan. Tak kusangka, Chen Ye ternyata meninggalkan keturunan. Itu satu-satunya pewaris sah keluarga Chen. Selama aku bisa mengendalikan Ji Wangshu dan anaknya. Mulai sekarang, keluarga Chen berada di bawah kendaliku. Kenapa kau lagi? Jangan begitu, aku hanya ingin bicara denganmu. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Kalau soal Xiao Men, buatkan aku laporan tes DNA palsu. Ya, Dari mana kau dapat tes DNA? kau tahu sendiri cara keluarga Chen. Terlebih lagi, Xiao Men bersekolah di SD St. John. Mengambil sehelai rambutnya, semudah membalik telapak tangan. Pria 7 tahun lalu benar-benar kau? Ya. Wangshu.
Selama ini, aku terus mengejarmu tanpa henti. Itu hanya karena obsesiku belaka. Aku anak haram. Aku tak mengerti cinta. Dan tak tahu cara mencintai seseorang. Karena itu aku menyakitimu habis-habisan. Tapi sekarang, aku sudah lebih dewasa. Aku ingin memberimu dan Xiaomen sebuah keluarga. Meski kau ayah kandung Xiaomen, Lalu kenapa? aku tetap tak akan bersamamu. Xiaomen juga tidak butuh ayah sepertimu. Anakku tidak akan bermarga Chen. Benci marga Chen, lalu kenapa kau tidur berkali-kali? Dengan adikku Chen Ye? Kau pikir Chen Ye itu siapa? Dia adikku, tapi dia beda denganku. Dia pewaris sah keluarga Chen. Kau sendiri yang bilang. Darah orang Chen itu kotor dan busuk semua. Kalau begitu Chen Ye, dia itu apa? Aku tidak izinkan kau menghinanya. Chen Ye cuma kebetulan bermarga Chen. Dia tidak ada hubungan sama keluarga Chen. Dia tidak akan membohongiku. Oh ya? Kakak, kenapa kau benci keluarga Chen? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Ia juga. Kau juga bermarga Chen, bawa mobil semewah ini. Jangan-jangan kau juga bagian keluarga Chen? Aku jual diri, hidup dari kakak. Mana mungkin ada hubungan sama keluarga konglomerat. Ternyata keluarga Chen lagi. Berkali-kali mereka main-main dengan hidupku. Wang Shu, walaupun kau tidak butuh aku, Xiaomen tetap butuh seorang ayah. Aye. Semoga malammu menyenangkan. Kakak, kau sudah pulang. Aku jemput Xiaomen sepulang sekolah. Sudah kubantu kerjakan PR-nya juga. Aku juga buatkan sup ikan untukmu. Aku ambilkan dulu. Kakak, kau kenapa hari ini? Kau pikir aku masih anak 20 tahun? Semangkuk sup ikan mau dipakai untuk membohongiku? Kakak, sebenarnya kamu kenapa? Kamu ini guru anakku, tapi jam 12 malam. Muncul di rumah muridmu. Menurutmu ini pantas? Pintunya di sana. Pergi sendiri. Tutup pintunya. Apa yang kulakukan semalam kurang memuaskan? Kamu salah paham ya? Hubungan kita memang bukan hubungan pacaran. Tidak bisa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu pikir ini lucu? Aku tidak mempermainkanmu. Perasaanku padamu tulus. Aku harus cari nafkah. Tidak ada waktu lagi untuk membiayaimu. Kamu tidak akan dapat keuntungan apa-apa dariku. Cepat pergi selagi bisa. Oh ya, kalau kamu mau balas dendam pribadi pada Xiaomen, aku akan laporkan kamu ke dinas pendidikan. Di matamu, apakah aku seperti itu? Aku sudah bosan. Dulu aku tidur denganmu karena kamu tampan. Tapi wajah setampan apapun kalau dilihat tiap hari. Pasti bosan juga. Pergilah, kita berpisah baik-baik. Saat kita bersama, bukankah kita bahagia? Jangan-jangan selama ini kamu cuma pura-pura tulus padaku? Aku tidak percaya. Siapa suruh cium aku? Ini pelecehan seksual. Lepaskan aku. Kakak, tanganmu sakit tidak? Biar aku tiup. Kakak, jangan pergi. Jangan usir aku, ya? Kak, lihat aku. Untuk terakhir kalinya.
Kak, kenapa nggak angkat teleponku? Wang Shu. Aku cek data dirimu dari agensi pembantu rumah tangga. Baru ku tahu kalau kamu kerja di sini. Kamu ada waktu untuk minum kopi bareng? Aku mau ngobrol soal Xiaomen. Apa ini? Aku minta asistenku cari info beberapa sekolah dasar di Amerika. Coba kamu lihat. Terima kasih. Xiaomen sekarang baik-baik saja, dia nggak butuh. Saat seperti ini, jangan keras kepala lagi. Sekolah dasar ST, John memang punya guru-guru berkualitas. Tapi murid-murid di sana isinya orang kaya semua. Xiaomen bakal direndahkan di sana. Coba kamu pikir sendiri, sejak Xiaomen mulai sekolah. Berapa banyak yang sudah dia derita? Cuma anak haram, buang waktu saja. Langsung keluarkan saja. SD John itu sekolah elit terkenal. Kami berpakaian rapi, menyekolahkan anak ke sini. Untuk pendidikan elit. Masa mau dirusak? Oleh anak haram tukang bersih-bersih? Keterlaluan. Usir dia. Usir. MA, tolong aku. Xiaomen, jangan takut. Sekolahkan Xiaomen ke luar negeri saja. Biar dia dapat lingkungan bilingual sejak dini. Itu yang terbaik buat dia. Aku pikir dulu. Ya, bawa pulang saja dokumennya, dibaca pelan-pelan. Tapi jangan kelamaan mikirnya. Liburan dingin selesai, udah masuk semester baru. Setelah kalian berdua kubujuk ke luar negeri, kelemahan Chen Ye langsung ada dalam genggamanku. Halo. Bantu aku urus satu hal. Tanya ke operator, apakah menara sinyal mereka rusak? Kenapa tidak bisa dihubungi terus? Tuan muda, Sudah ditelepon berkali-kali tetap tidak nyambung. Cuma ada satu kemungkinan. Apa? Nona Ji memblokirmu. Kamu perintahkan kepala sekolah, aku mau mengadakan rapat orang tua. Hari ini sepulang sekolah langsung diadakan. Apa? Rapat orang tua lagi? Bukannya 2 hari lalu baru saja diadakan? Iya, murid-murid juga heran sekali, bahkan ada yang bilang. Guru Chen cemberut seharian, mungkin diputusin pacar. Mama, kata orang guru Chen itu gantengnya kelewat batas. Siapa sih yang matanya picik sampai tega mutusin dia? Urusan dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Mama pergi dulu ya. Mama datang ke rapat orang tua, oke kan? Maaf ya, aku datang terlambat. Ibu dari Ji Xiaomen, kan? Mana ponselmu? Aku sudah mengirim pengumuman di grup orang tua siang tadi. Bahkan khusus mendiam kamu. Seharian ini kamu sibuk apa saja? Sepanjang hari tidak membalas pesan sama sekali. 108 panggilan tak terjawab, 250 pesan WeChat. Semuanya dari Chen Ye. Guru Chen, dia cuma tukang bersih-bersih. Sibuk apa saja? Paling-paling sibuk menggoda laki-laki liar entah dari mana. Iya kan? Aku yang menjalankan perusahaan multinasional saja tidak sesibuk dia. Dia memang sengaja tidak membalas pesanmu, tidak punya sopan santun. Bicara soal itu, kalian ini benar-benar tidak peka, tidak lihat. Beliau sudah marah. Memangnya aku mengizinkan kalian bicara? Pertemuan orang tua sudah selesai. Mama Xiaomen, kamu tolong tinggal sebentar. Ayo pergi. Pergi. Bu Chen, jangan sentuh barang orang lain. Aku tidak banyak sekolah, jadi belum pernah dengar. Kamu mau memindahkan sekolah Xiaomen? Kenapa? Itu urusan pribadiku. Aku ini guru Xiaomen. Kamu cuma guru. Oh ya, Ji Wangshu. Tak pernah ada yang begini padaku. Diputuskan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tadi malam aku kira, kau berubah, pura-pura tak kenal. Seharian tidak mengangkat teleponku. Sebenarnya kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Karena kamu orang keluarga Chen. Kamu tuan muda kecil dari Chen Group. Keluarga Chen yang paling kubenci. Yang kamu benci itu cuma Chen Yu. Dia ayah Xiaomen. Apa? Dia ayah dari anakku, Xiaomen. 7 tahun lalu Gu Xiaoqian menjualku pada Chen Yu. Karena itu aku melahirkan Xiaomen. Hanya karena itu kamu bersamanya? Mau aku bersamanya atau tidak? Kita tetap tidak mungkin bersama. Guru Chen.
Kau sudah keterlaluan. Jangan bilang kau mencintainya. Selama beberapa bulan ini kita bahagia, mari berpisah baik-baik. Bisa, kan? Jadi selama ini kau cuma anggap aku alat pemuas nafsu? Karena kau sudah tahu. Buat apa tanya lagi padaku? Ji Wangshu, dengar baik-baik. Tak ada satu orang pun di dunia ini yang berani menjadikanku alat. Setelah dipakai lalu dibuang, aku jagonya balas dendam pribadi. Kau mau mengeluarkan Xiaomen dari sekolah, ya? Jangan coba-coba bikin aku marah. Maaf, Kak. Hanya dengan cara ini, aku bisa menahanmu di sisiku. Jangan di sini. Aku suka begini. Aku akan urus pengeluaran Xiaomen. Terima kasih, Guru Chen. Chen Yu, aku sudah selesaikan pengeluaran Xiaomen. Ada apa hari ini? Rupanya kau sudah tahu. Selamat ya, kau dapat tambahan. Keponakan semanis Xiaomen. Dan kakak ipar secantik Ji Wangshu. Chen Yu, apapun rencanamu, jauhi ibu dan anak itu. Xiaomen memang sudah keluar dari SD Saint John. Tapi aku takkan pernah biarkan mereka jatuh ke tanganmu. Kalau Gu Shaoqian sudah mati, tak ada lagi yang tahu kebenarannya. Ji Xiaomen hanya bisa jadi anakku. Tangkap dia. Kamu ceritakan kejadian dulu itu pada Tuan Muda Besar. Tuan Muda Besar sudah janji mau kasih kamu proyek. Mana proyeknya? Tuan Muda tak mungkin ingkar. Katanya tunggu di rumah. Pasti akan datang. Orang suruhan Tuan Muda Besar sudah datang. Cepat lihat. Siapa ini? Tuan Muda Kecil. Sudah ketemu. Perancang jebakan asmara itu, Tuan Muda Besar. Saat itu ia baru kembali ke keluarga Chen, demi merusak kesanmu. Di mata para tetua keluarga Chen, dia sengaja melakukan semua itu. Chen Yu, berani sekali kamu. Tuan Muda Kecil, apa yang akan Anda lakukan? Ada satu orang. Dia pasti tahu kebenarannya. Tuan Muda Kecil, ampunilah saya. Tanggal 14 September 7 tahun lalu. Chen Yu mentransfer 500.000 ke rekening bankmu. Kenapa? Itu. Qin Chuan. Saya bicara. 7 tahun lalu, Chen Yu itu, dasar anak anjing. Dia suruh saya cari seorang perempuan. Tapi bukan untuk dipakainya sendiri. Untuk diberikan ke siapa? Saya juga tidak tahu. Perempuan yang mana? Saya bicara. Adalah Ji Wangshu. Istri saya. Apa katamu? Perempuan yang dulu berhubungan satu malam denganku. Adalah Ji Wangshu? Itu. Bukan. Maksudnya mantan istri saya. Setelah malam itu dia langsung hamil. Selama ini saya tidak pernah menyentuhnya. Jadi Xiaomen juga bukan anak saya. Kamu brengsek. Kenapa kamu tega begitu padanya? Wangshu. Wangshu, cepat buka pintunya. Wangshu. Mau apa kamu kesini? Selamatkan Shaoqian. Mereka semua mau nyawanya Shaoqian. Kenapa Chen Ye sampai mau bunuh Gu Shaoqian? Chen Ye, Shaoqian. kamu terluka enggak? Aku nggak apa-apa.
Xiaoqian, kamu beneran nggak apa-apa? Kakak. Xiaomen itu anak kita. Semua ini ulah Chen Yu yang bekerja sama dengan Bu Xiaoqian. Dulu mereka yang membiusmu sampai pingsan. Jadi kamu baru. Kak, apa kamu bisa memaafkanku? Lepaskan dulu Gu Xiaoqian. Gak bisa. Dia itu brengsek. Kamu bodoh apa gimana? Kalau kamu sampai masuk penjara, bisa-bisa Xiaomen nggak lolos tes PNS. Aku nggak akan maafin kamu. Gu Xiaoqian, kamu pemeras dan peleceh. Ikut kami ke kantor. Jangan. Semua ini suruhan Chen Yu. Kalian harusnya nangkap dia. Kami sama sekali nggak akan melepaskan satupun penjahat. Chen Yu sudah menunggumu di dalam. Xiaoqian, Sudah. Sekarang waktunya kita bicara baik-baik. Bicara apa? Soal cinta? Soal caramu menipuku. selamat datang, Nyonya muda dan Tuan muda kecil. Ini semua kusiapkan untukmu dan Xiaomen. Selama ini kau sudah banyak menahan penderitaan. Maukah kau kujaga? Tergantung sikapmu nanti. Ah, Tuan muda, biar aku saja. kalian jangan ikut campur. Aku mau urus sendiri istri dan anakku. Suamiku, sup ikannya sudah matang belum? Biar aku yang ambil. Ayah, jangan pakai daun ketumbar. Suamiku, Ada apa? dengan bawangnya dicuci. Biar aku yang cuci. Sepatu olahragaku cuci terpisah. Suamiku. Suap, Aku sudah kecapean setengah mati. Dan kau, Xiaomen, jangan sepanjang hari. Terus mengganggu dunia berduaku dengan ibumu, ya? Bukankah sudah kudaftarkan perkemahan musim panas? Kenapa tidak pergi? katamu kau suka hidup sederhana. Makanya mau menyembunyikan identitas dan hidup bersamaku? Ini justru caraku mendukungmu. Baik. Aku potong sayur dulu. Sayang, jariku tidak sengaja tersayat. Apa? Sini, kulihat. Bagaimana? Kau menyebalkan. Membuatku panik saja. Sayang. Ini cincin yang pernah dipakai Ratu Inggris. Aku melamarmu dengan ini. Kau jangan nolaknya.